Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu walah, amma ba'd. Wa ba'da tahiyyah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Asatidatul Kiram, al-A'izzah al-Hibba al-Mukarramun, para satidat tuan guru, para masyayikh, akhina al-mahbub, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilih, Kiai Syarifuddin, Kiai Saifullah, Kiai Mardan Ismail, Ustaz Sofyan, Haji Herman selaku pengurus Suling Sumber Azikra, sahabat-sahabat dakwah DKM Musalla Al-Latif, warga besar almarhum sahabat dakwah kita Haji Baihaqi bin Haji Marzuki, semua ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pagi ini Allah perkenankan kita semua kembali bisa menikmati hidangan hidayah Allah, duduk di majlis yang insya Allah majlis ini dicatat Allah sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini menjadi asbabiyah Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah berkahi sisa usia kita, Allah penuhi apa yang menjadi hajat kita, Allah bahagiakan kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita kaji lebih jauh kitab yang menjadi rujukan setiap sumber Suling Az-Zikra kita berkirim Fatihah untuk penulis kitab dan untuk kita yang mengaji dan mengkajinya. Semoga Allah curahkan rahmat, ridha dan ilmu yang penuh dengan kemanfaatan, ilmu yang memberkahi urusan dunia dan kelak urusan akhirat kita. Fatihah bil qabul utamami kulli su'lil ma'mul khasatan li muallif hadzal kitab syai'u lillah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pertama, mengucapkan terima kasih yang tak terhira dari semua sahabat-sahabat dakwah atas berkenan mengirimkan doa di keberangkatan umroh kami kemarin. Selasa kami sudah pulang, namun sudah lanjut lagi dengan yang lain sehingga ada sisa-sisa oleh-oleh dari haram, suara habis. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat dan Allah perkenankan yang belum mendapat kesempatan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala Allah izinkan segera menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa akhrah hadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umur muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al muallif wal musannif hadzal kitab mata'ala Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana bihi fi ulumi fid darain. Wal maqalatu salisatu asyarah, maqalah yang ke-13 halaman 47. Qala aidan, ya, sebagian ahli hikmah juga pernah berkata, man arada dunya waqtaraha alal akhirah, siapa yang menghendaki dunia dan memilihnya lebih serius daripada akhirat, aqibahullah, maka Allah akan menyiksanya bisitti uqubatin, dengan 6 siksaan. Kita memilih dunia dan meninggalkan akhirat, maka 6 siksaan Allah perkenankan kepada kita. Sulusun fid dunya wa sulusun fil akhirah,
tiga yang pertama di dunia. Salasun fid dunia, tiga pertama di dunia. Wasalasun fil akhirah, tiga yang lainnya di akhirat. Marhaban Ustaz Madlu, hina. La anta hina wakil. Nusahibana hinak. Fil amam. Amma salasu allati hiya fid dunya, adapun tiga yang didapat di dunia. Fa amalun laysa lahu muntaha, berangan-angan yang tak pernah habis. Yang pertama. Yang kedua, wa irsun ghalibun laysa lahu qanaah, rakus, tamak dengan harta dan tak ada qanaah, terima atas segalanya. Yang ketiga, wa akhadhu minhu halawatul ibadah, dan tercerabutnya kenikmatan ibadah. Lanjut dulu. Wa amma salasu allati hiya fil akhirah, adapun yang tiga yang akan didapat nanti di akhirat. Fahaulun yaumal qiyamah. Yang ketiga, yang kedua, wal hisabu asyadidu. Yang ketiganya, wal hasratu at-tawilah, tersiksanya yang sangat ketika di akhirat. Jasad habis, ya, sudah habis dengan segala siksaan. Hisabnya amat sangat berat dan penyesalannya sangat panjang, yang disertai al-hiznu al-madid, kesedihan yang tak terbatas, ya, unlimited madid, ya, bisa babi ta'ab wasyadid. Baik kata iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini pencerahan yang luar biasa buat kita semua. Ada pilihan, karena itulah hidup, ya. Maka orang yang ingin mendapati bahagia, kebaikan dunia dan akhirat, dia akan mengambil porsi di sini di dunia sekedar saja. Menyebutkan kata sekedar saja, dan hakul yakin segala hal terkait dengan kebutuhan kita pasti disupport oleh Allah. Yang barangkali sedikit mungkin menjadi masalah buat kita adalah pada aspek keinginan. Semua yang disebut kebutuhan, sifatnya pribadi kah itu atau keluarga kah itu, Allah support. Kita perlu yang namanya makan, pasti semua kita nggak ada yang makan, kita makan. Kita perlu ada yang kita anggap bagian penting dalam sisi kemanusiaan. Di PBB saja menyebut tiga, ya. Pertama sifatnya adalah primer, yang kedua sifatnya sekunder, yang ketiga sifatnya tersier. Primer, jika kita baca dengan iman, hakul yakin disupport oleh Allah, pasti dipenuhi oleh Allah. Yang mungkin masih ada masalah adalah pada sekunder dan tersier. Apakah sekunder, second, ya, sekunder dari kata second, dia pelapis saja, atau yang sekedar menjadi hiasan tuntutan dari yang karena viralnya, karena life skillnya, lifestyle, ya, gaya hidupnya. Itu sangat tergantung bagaimana upaya-upaya yang kita seriusi dalam ibadah, amal saleh dan ikhtiar kita. Surat An-Najm menjadi penyentil kita semua. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak dapat kecuali atas apa yang diikhtiarkan, diusahakan. Wa anna sa'yahu saufa yura. Dan apapun itu yang diikhtiari pasti akan di-show ulang oleh Allah Azza wa Jalla. Thumma yujzahul jazaa'al awfa, bahkan akan ada balasannya dengan sempurna. Artinya feedback itu datang kepada kita ketika ibadah kita seriusi, amal soleh kita istiqamahkan, dan ikhtiar keduniawian kita lakukan, ya. Allah nggak bakal sulaya dengan janji. Allah maha benar, sadaqallahul azim. Rasulullah maha benar, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersaksi, wa nahnu ala dzalika minasyahidin.
Kesaksian ini harus kita hidupkan. Menggapai cita-cita dan harapan sesungguhnya amat sangat kaitan kuatnya adalah apa yang kita lakukan. Gambaran kita adalah narasi masa lalu dan gambaran ke depan adalah narasi saat ini. Itu rumus. Ya. Nggak kebayang bisa berulang misalkan kaitan dengan haram. Kita berulang dan berulang lagi datang ke haram. Mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu itu kayaknya mustahil. Kayaknya. Tapi lagi-lagi tugas kita bukan untuk berangan-angan panjang, tapi melakukan amal sekarang. Bahasa kerennya think big, start small, and act now. Ngerti orang? Berpikir besar, mulai dari yang kecil. Act now, sekarang juga kita lakukan. Berharap besar, rangkaian kecil kita tunaikan. Guru kita ngajarin tahajud jangan putus. Guru kita ngajarin jangan pernah buruk sangka dengan Allah. Saban malam kita berbaik sangka, Allah pasti membentangkan kemahakuasaannya untuk kita. Allah teramat mudah. Ada kalimat fasilitas dari Allah, kun fayakunu, innama amruhu idza arada syai'an. Ini nakirah bentuknya, ya, apapun itu. Jika Allah berkehendak dan hadap sesuatu itu, bagi Allah mudah. Cuman kan ada kata yakunu. Jadinya Allah itu ada sababiyah, kita harus mengikuti proses. Allah ngelihat proses yang kita lakukan. Yang masih berhitung dengan ibadah kita, malam tahajudnya kita dengan bilangan rakaatnya, yang masih berhitung dengan berapa jumlah nominal zikir-zikir kita, masih hitung-hitungan. Allah hitung-hitungan dengan kita. Allah mau ngasih apapun juga dihitung oleh Allah. Maka tugas kita memproses semua perjalanan kita, berikutnya hasil Allah yang menentukan. Insya ini yang akan didapat kalau kita ternyata lebih memilih dunia. Malam ada pengajian haul, malam pengajian maulid, yang sebelah sono ada dangdutan, tapi wajah sini nggak bakal dangdut, ya. Nggak, ya. Saya ingin mengatakan, kadang perang batin itu terjadi setiap saat pada kita. Antara A atau B kita pilih. Biasanya bersitan awal itu adalah bersih dari Allah. Firasat pertama itu muncul dari Allah. Itu yang katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tuh serfihkan di hati semua antara fujur dan takwa. Tapi kita mengkiblat kepada takwa, wallah. Ya, untuk menghadirkan itu ada banyak fasilitas. Saya sudah sampaikan, kawan-kawan kalau sudah punya amal harian jangan lepas. Dan itu bisa menjadi wasilah tawasul kita. Ya Allah, untuk kali ini hamba mohon di raudhahmu nanti, raudhah Nabimu nanti, Kau izinkan hamba menyelesaikan bacaan ini. Hamba membacanya setiap hari. Kalau Engkau ridha ya Allah, bantu hamba membaca selesai tuntas sempurna di tempat ini. Ya, tidak ada yang ganggu. Jatah masuk raudhah itu paling banter 10 sampai 15 menit. 10 atau 15 menit. Ditunaikan sholat, ya bisa 2, bisa 4 rakaat, bisa 4, 6 rakaat, lalu doa. Setelah keluar, askar langsung bergerak. Ada 3 titik yang kita kejar kalau kita di raudhah. Pertama, makam Rasul, persis samping dengan dulu rumahnya Rasul SAW. Ada mihrabnya Rasul yang digunakan Rasul ketika salat, ya, mengimami salat atau untuk menerima ya sahabat-sahabat beliau yang sedang sharing, ya. Itu mihrab, agak cekung, beliau bersandar, ya. Kenapa bersandar? Di Taif itu ada namanya Masjid Qu', batu yang menjadi sandaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dulu Taif itu menjadi sesuatu yang penuh dengan petaka berat dalam dakwah beliau.
Karena beliau mengatakan tidak ada yang paling berat bagi beliau kecuali dua tempat. Pertama Uhud, yang kedua adalah Taif. Bagaimana tidak, dipermalukan oleh banyak ketua-ketua suku dan didemonstrasikan itu. Beliau lelah dalam perjalanan, berdarah tuh ngalir. Darah beliau tuh ngalir, bukan kecil, ngalir. Saking dilempari banyak batu-batu tanggung beliau. Artinya dakwah beliau itu sangat luar biasa. Beliau bersandar sebuah batu menjadi dia ngebentuk siku. Itulah sejarah kenapa yang namanya mihrab itu seperti siku, membentuk tubuh. Jadi kalau selesai sholat kan berbalik, bersandar. Sandar kalau begini kan kurang enak, tapi kalau sandar yang bentuk siku itu lebih nyaman. Dan batu itu ketika Rasul bersandar ngikut bagaimana sikunya Rasul Muhammad SAW, mujizat. Ya. Jadi ada mihrab, Rasul bersandar. Ada lagi mimbar Nabi. Saya kembali ke cerita. Saya minta sama Allah, ya Allah, jika engkau ridha selama ini hamba menjaganya sebelum maghrib sudah tunai dibaca, ya Allah, perkenankan hamba ingin tuntas membacanya. Teman-teman membaca Simtud Durar Saiful berapa menit? Paling nggak 30 menit saja, setengah jam ya. Simtud Durar itu dari mulai inna fatahna laka fatham mubina, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min ila surja. Belum lagi dengan mahal qiyam. Ya. Asyraqal badru fil ya, dibaca. Itu paling setengah jam. Ya Allah, hamba membawa ini dan hamba mohon keridhaan-Nya, ya Allah. Kalau hamba lakukan ini ridha, dalam ridha-Mu, maka perkenankan. Saya ingin mengatakan bahwa yang saya lakukan itu benar enggak gitu. Setiap sebelum maghrib tunai baca Simtud Durar. Saya duduk, saya selesai sholat, bahkan bisa sampai 6 rakaat. 8 rakaat saya baca sholat hajat. Itu baca mulai buka dari mulai hadrah Nabi Mustafa Rasulullah SAW, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Usain Al-Ashi. Mulai selesai pas menjelang mahal qiyam, yang lain sudah pada diminta keluar. Ruh ya haj, kubul wah. Tidak ada satupun yang ngedeketin askar. Tapi kan juga kita nggak boleh, ya. Saya ngikutin ketika Tuan, ada kalimat saya, Tuan, qiyam berdiri. Saya lagi hendak berdiri, suruh qiyam, mungkin coba berdiri, qiyamlah saya. Ya Rabbi salam alaika ya Rasul. Saya sengaja mendekat dengan raudhahnya Nabi, baca. Dan itu enggak ada yang nolak suruh keluar. Ya saya jalan, makin dekat ke makam Nabi, semakin ke depan. Tuan. Saya ke belakang, selesai dibaca. Tentu tidak dengan ya Nabi salam, enggak. Ya, yang penting semua dirapal. Kita baca, ya. Melipir, tunai selesai. Mahal qiyam. Kan tinggal baca doa. Biasanya di Simtud Durar itu ada doanya saja. Dan saya membaca. Jadi tidak hanya selesai mahal qiyam pun sudah, enggak. Baiknya selesai mahal qiyam itu baca dengan doanya. Ternyata kalau dicek bacaan doanya keren semua artinya. Indah semua. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Ashi itu seorang sastrawan hebat. Dalam merangkai munajat dituliskan dalam itu, hidup semua kalimatnya. Dan saya minta, ya Allah izinkan, wallah, sampai selesai membaca doa saya tetap bertahan di raudhah. Udah, saya juga maaf diri dong, saya mau keluar. Ngelihat di bawah tempat di mana Bilal dulu adzan, muadzin ya. Ada banyak yang kursi roda berparkir. Saya nggak deketin situ. Sempat terlintas ada sesuatu yang nakal di pikiran saya. Ya Allah, saya kan juga tiap hari baca Rotibul Atas. Saya ingin membacanya di sini. Ya, terlintas itu pikiran. Gimana caranya? Emang permainan hati dan intelektual itu harus dimainkan terus, harus dikelola gitu ya, harus dimanage. Saya ngedeketin Arabia, orang mungkin nyangka saya yang ngedorong, ya. Tapi ada asyar yang ngeliatin saya dari tadi. Saya turun ke bawah, karena Madinah lagi saya itu sedang 14 derajat Celcius, sangat dinginnya, sangat dingin. Ini paling banter dingin 24, apa 20. Di sana 14 derajat Celcius, lagi dingin. Saya 2 lapis, ya. Kaos kaki di tas. Saya pura-pura pakai sepatu. Askarnya enggak mungkin saya mau pakai kaos kaki dulu. Dibiarin sama askar. Di samping saya padahal mah.
nggak tahu kemudian tiba-tiba ramai di belakang, gelombang berikutnya masuk ke raudhah. Si askar yang lain nyangka saya adalah gelombang yang baru. Akhirnya saya didesak suruh ke depan, dan di depan itu ternyata persis saya di samping mimbarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama dan tunai saya membaca Ratibul Atas. Ratibul Atas berapa menit baca? Karena bisa 20 menit. Ya. Kita baca la ilaha illallah kan 40 kali dibaca, ya. Hasbunallah, sholawat 10 kali, 11 kali. Belum dengan istighfar 11 kali. Selesai. Di hati, ya Allah, Engkau ridho, berarti dengan amal kita. Dan menyimpulkan, wallah, kita punya amal yang istiqamah, kita bawa dalam doa. Ingat bagaimana kisah 3 pemuda yang terperangkap di gua, apa yang kemudian terjadi? Ketiganya membawa amal-amal sebelumnya, ditawasulkan itu amalan. Allah ridha, terbukalah gua. Allah ridha, insya Allah semua harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya Allah, pengen suara naik lagi, dikabul nih, suara keluar lagi. Makasih, kita dengerin dulu nasihat dari guru-guru kita kepada Ustaz Syarifuddin. Fa ilahi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi.